Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa semester 7, hari ini kita ketemu lagi di kuliah statistika pendidikan. Hari ini kita akan pelajari tentang uji regresi linear sederhana. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum kuliah dimulai. Yang pertama, Anda diwajibkan untuk menginstal terlebih dahulu IBM SPSS versinya silahkan versi 23, 24, 25 silahkan, tidak ada masalah. Yang kedua, datanya nanti untuk data latihannya akan saya berikan ke ketua kelas. Tujuan dari analisis regresi sederhana adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat lainnya. Jadi ketika kita akan mengukur dua variabel antara X dan Y, apakah berpengaruh atau tidak, kita menggunakan analisis regresi sederhana. Sebelum uji regresi linear sederhana dilakukan, ada beberapa syarat, di antaranya data-data tersebut harus normal dan linear, kemudian sudah diuji terlebih dahulu untuk uji validitas dan reliabilitas. Ya. Ya. Ini ada beberapa dasar pengambilan keputusan untuk conclusion. Penarikan kesimpulannya, yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika taraf signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan sedangkan jika taraf signifikansinya di bawah atau kurang dari 0,05, maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Itu yang pertama bisa dijadikan dasar nanti tingkat pengaruhnya. Yang kedua adalah membandingkan T hitung dengan T tabel. Tapi saya akan ajarkan bagaimana cara menghitung T hitung, kemudian dibandingkan dengan T tabel. Oke, mohon izin. Datanya ini saya sudah buat. Saya sudah melakukan penelitian sederhana ke 53 mahasiswa random dari mulai semester 1 sampai dengan semester 7. Saya ingin mengetahui tentang pengaruh beasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa. Jadi ada 53 mahasiswa yang saya panggil ke random sampling, saya berikan kuesioner, kemudian saya tarik data-datanya, saya dapatkan hasil seperti ini, seperti yang ada di layar kalian. Oke, beasiswa saya anggap menjadi variabel X, sedangkan prestasi belajar mahasiswa saya anggap menjadi variabel Y. Oke, kita buka IBM SPSS lebih dahulu. Biasa variabel view kita isi untuk variabel pertama kita anggap X, variabel kedua itu Y, desimal kita hilangkan, untuk type-nya tetap numerik. Label pertama ini tentang beasiswa, label yang kedua ini tentang prestasi belajar. Kita tinggal mengkopikan data yang di Excel tadi sebanyak 3 aplikasi proses. Oke. Kemudian kita akan menguji apakah si beasiswa ini berpengaruh atau tidak. Kita tinggal klik analyze, dan kemudian ke regression, analyze, regression, nanti ada linear. Untuk beasiswa kita simpan di independen, sedangkan prestasi belajar kita simpan di independen. Kita tinggal klik OK. Akan muncul di output SPSS. Itu variabel metodenya enter, variabelnya yang di enter itu beasiswa, sedangkan metode variabelnya prestasi belajar mahasiswa. Ini model summary-nya sudah muncul, ANOVA-nya sudah muncul, koefisiennya sudah muncul. Oke. Pada ini interpretasi data yang nanti kalian sajikan di Microsoft Word. Yang pertama adalah ini metode yang digunakannya enter.
mohon izin salah besar penghentikan. Variabel pertama beasiswa, variabel kedua yaitu adalah tentang prestasi belajar. Dari hasil tadi output SPSS saya sudah print screen PowerPoint. Yang pertama didapatkan R square-nya itu 0,215. 0,125 ini artinya bahwa pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat, pengaruh beasiswa terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa itu 21,5%. Tinggal dikalikan 100 saja dari 0,215 dikali dengan 100. Itu untuk model summary. Kemudian di ANOVA juga kita akan melihat di tabel F, hitung dan juga nilai signifikansi. Ini dari nilai signifikansi kita sudah dapat yaitu 0,005, berarti 0,00 itu kurang dari 0,05. Artinya bahwa model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi pengaruh X terhadap Y-nya. Itu untuk nilai F itu 13,91. Kita buat tarik kesimpulan dari tabel koefisien, nanti diambil tabel koefisien. Nilai signifikansi yang muncul itu adalah 0,000, artinya variabel X nilai beasiswa itu berpengaruh terhadap variabel Y atau prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan untuk nilai T hitung itu didapatkan 3,735. Ini di mana Pak dapatkan nilai T hitung sebesar 3,735? Ini dari mencari T tabel. T tabel itu dicari dengan cara alfa dibagi 2. Alfa itu adalah nilai signifikansi. Kita sepakati nilai taruh signifikansinya 5% atau 0,05. 0,05 itu berarti dibagi 2 menjadi 0,025. Sedangkan titik koma yang sebelah kanan N dikurangi K dikurangi 1. N ini adalah jumlah sampel. Tadi saya ambil 53. 53 dikurangi K untuk digit of freedom atau derajat kebebasannya dikurangi 1 dan dikurangi lagi dengan 1. 53 dikurangi 1 dikurangi 1 menjadi 51. Setelah dapat 0,025 membanding ke 51, kemudian nanti kalian bisa lihat di tabel distribusi nilai tabel didapatkan 2,008. Ini tinggal dilihat saja di tabelnya ya. Maka kemudian tarik kesimpulan, saya hitung tadi 3,735 dari hasil output SPSS itu lebih besar daripada T tabel atau 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel beasiswa ini berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar siswa. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan nanti. Silahkan disimak video ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu nanti tetap muka sebelum ujian akhir semester. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.